Oke, jadi ini kita udah di area taman belakang ya, seru banget tuh. Ini pakai bambu dan juga ini bakcangnya udah digantung-gantung. Jadi ini kalian susun, satu arahnya ke sini, satu arahnya ke sini, dan digeser sedikit kayak gini. Jadi ini pembentukan sudut awal ini tuh penting untuk bikin bakcang kalian simetris apa enggak. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nih bakcang. Nah, jadi banyak banget ya tradisi dan juga cerita di balik bakcang ini yang bentuknya ciri khas banget tentunya. Dan hari ini sekarang ini aku bikin bakcang dalam rangka emang hari bakcang. Jadi emang ada tradisi itu di mana bikin bakcang rame-rame, terus biasanya kirim-kiriman juga ke saudara, ke teman-teman. Tapi sebenarnya itu udah jarang banget sih yang bikin bakcang. Cuman di rumahku tuh masih kadang-kadang bikin juga di hari bakcang kayak gini. Kalau misalnya kita lihat ya, bakcang ini bentuknya tuh ciri khas, dia tuh bentuknya segitiga, tapi ini sudutnya 4 ya. Jadi di atas 1, di bawah 3. Jadi mirip-mirip piramid tapi bawahnya segitiga gitu. Nah, jadi 4 sudut ini juga dia ada cerita di baliknya itu sendiri. Aku nggak tahu yang pastinya apa, cuman ada beberapa yang bilang salah satu legendanya adalah pada saat dinasti Chow itu ada yang namanya Kuan Yu, itu tuh pahlawan gitulah, dia mengorbankan dirinya dengan loncat ke sungai dan sebagai bentuk simpati dari rakyat-rakyatnya mereka ngasih makan gitu. Jadi bakcangnya ini dilemparin ke sungai, dibungkus daun supaya nggak dimakanin sama ikan atau ya lain-lain lah ya, intinya kayak gitu. Tapi mungkin ada juga yang mengartikan lain. Selain perahu itu, nah ini juga 4 sudut ini tuh ada melambangkan sesuatu. Yang pertama itu melambangkan ketidakserakahan atau selalu merasa cukup. Yang kedua itu selalu merasa bersyukur. Yang ketiga itu berpikiran positif, dan yang keempat itu merangkul. Jadi kayak sesama manusia tuh merangkul gitu ya, intinya kayak gitulah. Jadi harapan kita tentunya yang bagus-bagus ya. Dan membungkus bakcang ini sebenarnya itu susah-susah gampang karena banyak harus pakai feeling gitu loh. Untuk kita mendapatkan sudut yang simetris itu tuh bener-bener setidaknya kita udah pernah coba bikin baru tahu gimana caranya gitu. Nah, jadi buat yang males bikin, nonton aja, nggak usah bikin di rumah, beli aja. Oke? Yuk langsung sekarang ini bahan-bahannya. Yang pertama ini nasi. Untuk nasinya ini tadi aku udah aronin ya. Jadi 2 gelas beras sama 3 gelas air. Nah, jadi ini diaron aja kayak biasa sama dikasih garam. Nah, jadi kalau kalian cobain, nah itu tuh udah ada asin-asin gitu, jadi nggak tawar. Nah, karena kalau misalnya tawar, nanti kan kita bikin bakcang tuh nasinya tebel kan, jadi nanti terlalu tawar jadi nggak gurih, nggak enak ya. Lalu yang kedua, ini buat bungkusnya. Tentunya ini kita perlu daun bakcang. Nih, daun bakcangnya kita perlu yang gede-gede, tapi kalau gede-gede kan biasa tulangnya tuh tebel, nanti susah dibentuk. Jadi tulangnya ini kita sisit dulu tuh. Ya, udah disisit. Daun bakcangnya ini kita masukin ke air mendidih. Nggak usah direbus sampai empuk banget, nggak apa-apa, masukin ke air mendidih. Selain untuk bikin ini lemes, itu tujuannya untuk bikin si kulitnya ini steril. Nah, jadi kalau misalnya steril kan tentunya lebih higienis dan juga nanti bakcangnya bisa tahan lama. Terus ini untuk pembungkusnya, kalian bisa pakai tali kayak gini, tali bambu, tali rami. Kalau nggak pakai tali rafia juga boleh ya. Ini kayak udah diukur-ukur gitu, terus dijadiin satu ikat. Ini kurang lebih isinya mungkin 10 gitu. Lalu untuk isiannya, nah jadi bicara tentang isiannya itu tuh banyak banget ya. Bakcang tuh dari yang super fancy, isinya sampai ada iga, terus ada telur asin, jamur, biji bunga teratai, pokoknya itu yang fancy ada. Terus ada juga yang lebih sederhana, biasa isinya daging ya, ada ayam, ada pork, ada sapi. Terakhir juga banyak juga itu bakcang yang vegetarian. Nah, kalau vegetarian tuh biasa
pakai tahu-tahuan dan juga jamur-jamuran. Jadi itu bakalan nggak kalah enak. Jadi sekarang yang kita akan bikin adalah yang ayam jamur. Ya ini cukup sederhana. Kalau misalnya kita tahu yang bakcang Medan yang benar-benar asli yang kayak gitu kan dia yang isinya tuh lebih macam-macam dan biasa dari ketan. Nah kalau ini aku bikin yang dari beras. Cuman kalau kalian mau pakai beras ketan itu juga sama aja. Cuman biasa kalau beras ketan kita perlu airnya lebih banyak. Kurang lebih sekitar 30% gitu lebih banyaknya. Jadi si isian ayam jamurnya ini tentunya ayam cincang, jamur. Aku di sini pakai jamur hyoko atau shiitake ya, cuman yang udah dikeringkan karena itu aromanya lebih strong juga, lebih nyambung ya sama isian bacang. Lalu bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, daun bawang. Dan juga ini bawang goreng. Nah, jadi bawang goreng ini kalau misalnya kalian bikin isian roti bakso ayam, kalau nggak bikin isian bacang, pokoknya kecap-kecap gitu, aromanya tuh kalau yang tajam gitu tuh ini dari bawang goreng merah ini. Dan aku ini pakai bawang goreng Sumenep. Cuman kalau kalian adanya bawang goreng biasa juga nggak masalah. Terus saus tiram, kecap, dan juga cabai rawit buat isiannya. Nah, ini sesuai selera aja. Jadi kalau mau ditambahin telur asin juga boleh, mau yang lebih spesial gitu ya. Kalau diisi telur asin kalian ambilnya cuma kuningnya aja. Yang masih mentah, putihnya kan dibuang. Nah kuningnya nanti tinggal taruh tengah-tengah, itu gampang banget. Yuk langsung aja kita masak. Nah pertama tentunya kita akan memanaskan wajannya. Lalu kita kasih minyak. Agak banyak minyaknya. Nah ini supaya hasilnya juga dia wangi. Karena kita perlu ngegoreng bawang-bawangan dan juga perlu ngegoreng jamurnya. Ini sedikit tips, cuman ini sesuai selera ya. Kalau aku sukanya kalau misalnya kita bikin sesuatu yang pakai jamur, jamurnya itu kita goreng duluan. Karena jamur kan dia mengandung banyak air dan dia bakalan wangi banget tuh ketika misalnya si airnya udah nggak ada dan jamurnya mulai coklat gitu, browning atau tercaramelize ya. Itu aromanya bakal enak banget. Ya tuh, udah langsung aroma jamur yang kena minyak panas itu langsung strong banget. Ini enak banget. Tuh ya, dia udah coklat kayak gini. Ini sekarang kita boleh masukin bawang merah dan juga bawang putih halus supaya rasanya maksimal. Jadi ini aku halusin dulu. Lalu kita masukin daun bawangnya dulu ya. Ini kita masak duluan supaya aroma daun bawangnya juga keluar, jadi wangi. Nah, kalau udah kayak gini, ini saatnya kita masukin ayam. Atau kalau kalian mau yang vegetarian, kalian bisa pakai tahu putih. Kalian remes gitu ya, terus dimasukin ya. Lalu kita masukin air. Nah ini kita kecap manisnya agak banyak. Karena kalau kalian tahu kan kadang bakcang tuh dia merahnya tuh bisa meresap gitu kan ke samping-sampingnya nasinya, jadi kelihatan lebih enak gitu. Nah biasa itu emang perlu kecapnya tuh yang emang kental dan warnanya gelap. Cuman ada juga beberapa kecap yang nggak terlalu pekat, jadi kalau misalnya kalian masukin terlalu banyak itu malah rasanya terlalu overpower, jadi itu disesuaikan aja. Terus saus tiram, kecap asin, dan penyedap. Boleh pakai kaldu jamur, boleh pakai micin. Nah lalu ini kita akan masak sampai dagingnya ini nanti berwarna coklat, jadi dia benar-benar meresap ya. Cuman kita nggak akan masak sampai kering karena kita perlu kuahnya nanti untuk siram waktu bungkus bacangnya itu. Tuh dia udah, airnya udah berkurang dan udah mengental. Dan ini tuh, si ayamnya udah meresap gitu bumbunya. Kita kecilin api, ini saatnya kita masukin bawang gorengnya. Biar wangi, kalau misalnya nggak pakai bawang goreng, kayak ayam kecap biasa, kurang enak. Udah gini, udah. Kalau kalian mau cobain sekarang ya, kalau kurang gurih atau apa. Dan ini tuh pasti dia emang rasanya cenderung dia kuat antara manis, asin, dan juga gurih. Karena kan balik lagi nanti kita kayak bungkus gitu. Kalau misalnya kurang strong nanti kurang balance antara nasinya yang banyak dan juga ini. Oke, sekarang bagian yang serunya ini kita akan bungkus bakcang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bungkus tuh ini penting ya tips supaya berhasil. Nanti kan ini dibungkus gini nih. Ya, pertama kalian siapkan dulu 2 buah daun bakcang. Ini kalian tumpuk kayak gini nih. Nah,
Kalau yang batangnya terlalu keras ini boleh gunting. Boleh gunting sekarang, boleh gunting belakangan. Nah, ini kan jadi kayak gini. Jadi ini kalian susun, satu arahnya ke sini, satu arahnya ke sini, dan digeser sedikit kayak gini. Nah, jadi ini permukaan kalian luas yang untuk bungkus bakcangnya ya. Terus kalian ambil aja, dan kita bikin kerucut ya. Cuman jangan dilipat begini ya. Nih diambil gini tuh. Tuh, jadi ininya ada yang overlapping gitu, dua. Tuh ya kayak gini. Ya udah gini. Nah, tuh kerucut. Jadi ini pembentukan sudut awal ini tuh penting untuk bikin bakcang kalian simetris apa enggak. Dan ini juga penting nih, harus ada lebihnya kayak gini. Karena kalau kalian nggak lebihin kayak gini, nanti bakcangnya gampang bocor. Simetris, nggak boleh terlalu lebar kayak begini. Tuh, ini terlalu lebar, nggak boleh juga terlalu sempit. Nanti kalau terlalu lebar atau sempit, dia bentuknya jadi nggak seimbang. Oke, ini pertama untuk daun ya. Lalu nanti setelah diisikan kita ikat. Ini ikatannya biasa sih kita pakai bambu gitu. Jadi ditarik, bambunya dibikin kayak gitu kalau yang bacang asli gitu. Cuman nih bisa juga kalau kalian di dapur, kalian cari yang agak kuat gitu, gagang lemari atau apa misalnya nih. Terus kalian ikat aja kayak gini. Tuh, jadi nanti bacangnya ketika udah dibentuk, tinggal diginiin, ditarik gitu. Jadi ada pegangannya ya. Yuk, sekarang aku mau ajak kalian lihat. Sekarang kan ini di rumahku lagi rame-rame bikin bacang. Langsung aja kita ke sana. Oke, jadi ini kita udah di area taman belakang ya, seru banget tuh. Ini pakai bambu dan juga ini bakcangnya udah digantung-gantung. Sekarang aku juga mau bungkus, mau tunjukin kalian gimana cara bungkusnya. Oke, yuk langsung aja. Ini isiannya ini dua, ini ayam yang tadi kita bikin dan satu lagi nih yang vegetarian. Yang isinya tahu dan 3 macam jamur plus wortel juga. Nih ya, kita bikin kerucut kayak tadi yang aku udah kasih lihat tuh. Ininya kan pasti nekuk nih, dilurusin begini. Sampai 2 kayak gini ketemu lurus sama lurus gini. Kita masukin nasi nih kurang lebih 4-5 sendok ya kalau ukuran yang versi aku. Cuman kalau kalian mau yang jumbo atau mau yang lebih medium, itu tinggal kurangin aja. Udah gini kita tinggal tekan, dibuat kayak lubang gitu, cekungan. Sekarang tinggal kasih isian 1 sendok. Terus kalau kalian mau isiin telur asin sekarang ya, ini aku isi cabai rawit. Terus kasih lagi 1 sendok. Boleh tambah 1 lagi biar spesial. Nah, tuh. Kuahnya juga jangan lupa ya, supaya enak, wangi, dan juga bacangnya ada merah-merahnya. Atasnya ini kita tutup lagi. Terus ini jangan lupa dipadetin. Udah gini, kita seal depannya kayak begini. Kita lipat. Kita bikin sudut satu lagi, sudut ini penting juga supaya bacangnya rapi. Nah, udah kayak gini, tinggal kita ikat. Ikatnya ini kan ada 2 sisi, ini kan total sudut ada 4, jadi 2 ini ada garis di antaranya, ini kita akan ikat. Ini ikatnya agak kencang. Ikat sekali lagi. Nah, ini dia tuh, dia udah jadi bacangnya. Sudut-sudutnya tajam, bagus. Dan ini yang kayak gini, yang ganggu gini bisa digunting sekarang, kalau nggak bisa tunggu nanti udah matang aja. Oke, ini udah jadi, aku udah sempet bungkus, baru 2 ya. Tapi sekarang kita mau rebus dulu ya, karena ini ngerebusnya itu cukup lama, kurang lebih 1-2 jam. Jadi kalau misalnya kita rebusnya nanti, kasihan juga yang rekam ya, nggak nyoba juga tapi nungguinnya lama. Yuk sekarang langsung aja kita rebus. Nah sekarang ini kita tinggal rebus aja, nggak ada keperluan khusus ya, yang penting kerendam. Nah kalau tadi kan aku bikin banyak, itu kan buat bagi-bagi ke saudara-saudara biasanya, karena ini lagi dalam rangka hari bakcang. Jadi emang kalau misalnya nggak ada occasion khusus gitu kan agak males ya bikin bacang, ngerepotin orang serumah juga. Tapi karena emang lagi khusus gini, jadi aku bikin bacang. Nah jadi ini aku juga rebus pakai casserole pan-nya. Nah, ini dari Oxon, akhirnya yang biasa dipajang di situ doang, kepake juga karena emang perlu yang tinggi. Yang lainnya nggak muat ya. Kita tinggal tunggu selama kurang lebih 1-2 jam. Jadi itu mungkin karena ini sedikit ya, dan juga pasti ini panasnya kan merata, stabil.
Kemungkinan sih 1 jam juga itu udah matang, nanti kita cek aja. Oke, sekarang ini cek. Tadi ini kurang lebih 1 jam ya, kita cek udah matang atau belum. Karena hari juga ini udah mau gelap. Tuh. Ini sekarang saatnya kita bedah ya. Kita buka satu aja. Ini tuh bagusnya sebenarnya tunggu dingin dulu, tapi karena mau buru-buru lihat ya, karena udah malam juga. Jadi ini aku buka sekarang, jadi dia pasti teksturnya cenderung dia lebih benyek ya. Nanti aku kasih lihat juga tekstur kalau yang udah dinginnya gimana. Tuh, lihat cakep banget. Tara, ini dia bacangnya, gemes ya. Tuh. Nah, jadi bakcang ini tuh entah kenapa awet banget. Jadi kalau misalnya kita kayak baru masak ini, tunggu dingin dulu. Biasa kan digantung gitu kan supaya gak soggy gitu, digantung udah dingin, kita bisa masukin kulkas itu bisa sampai 5 hari atau 1 minggu tuh masih awet. Jadi kalau kita mau makan tinggal dikukus aja sampai dia anget baru kita makan. Yuk sekarang kita belah. Tuh dia masih agak empuk ya, karena tadi aku bilang ini masih terlalu panas. Tapi lihat bentuk bacangnya udah cakep banget, udah bisa jualan dong, open PO ya. Ini sekarang kita cicipin. Jadi enak ini enak. Jadi kuncinya kan tadi kalau misalnya kita lagi bikin bakcang tuh kita nasinya tuh dibumbuin ya, digaremin. Jadi dia udah ada rasa. Plus lagi kita bikin ayamnya tuh yang lekoh banget kayak tadi yang aku bikin itu loh. Jadi kecapnya berani, kecap asinnya berani, dan juga saus sirupnya berani. Tuh dia sampai meresap ya ke nasinya. Dan juga ini, kalau yang nggak kebagian coklat aja nih kita potong. Dia tuh udah gurih, jadi kayak ada aroma minyak-minyak dari si oseng ayamnya itu, dan juga rasanya udah asin. Nah, jadi sebenarnya bikin bacang tuh gampang-gampang susah, cuman perlu emang extra effortnya niat, kayak diiketin satu-satu, daunnya kita cuciin dulu, direbus dulu, jadi emang step by stepnya lumayan panjang. Tapi kalau misalnya kalian bikin sendiri, tentunya sensasinya juga beda, dan siapa tahu bisa buat jualan juga. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa share, subscribe, bla bla bla, dan lain-lain. Abis ini juga tentunya aku akan share resep-resep lainnya. So stay tune terus and see you in the next video.